tarif PPN di Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif rendah. Kalau kita lihat baik di dalam negara-negara yang sesama emerging atau dengan tentu negara di region maupun dalam G20. Kita lihat yang di sebelah kiri 11% atau ke-12 dibandingkan banyak negara. Dan kalau kita beberapa negara emerging yang kita gunakan, seperti Brasilia, itu 17% PPN-nya, tax rasionya sudah 24,67%. Kemudian Afrika Selatan 15%, tax rasionya sudah di 21,4%. India 18% PPN dengan tax rasio mereka di 17,3. Kemudian Turki 20% PPN-nya dengan tax rasio 16%. 12% itu adalah Filipina dengan tax rasio mereka sudah di 15,6. Dan Meksiko PPN-nya 16%, tax rasio mereka di 14,46%. Jadi Indonesia saat ini dengan 11%, tax rasio kita masih di 10,4, bisa memberikan gambaran pekerjaan rumah dan perbaikan yang harus kita lakukan. Tidak selalu bahwa kita harus naik setinggi yang lain, tapi ini juga menggambarkan di mana posisi Indonesia. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, di dalam menjalankan policy ini kita sungguh berhati-hati. Kami memahami pandangan berbagai pihak. Kami juga melihat data konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga stabil. Kemudian inflasi yang mengalami penurunan bahkan relatif rendah di 1,5, banyak yang kemudian mengasosiasikan deflasi dari sisi pangan sebagai daya beli, karena ini adalah sebetulnya koreksi dari harga pangan tahun lalu yang sangat tinggi, dan penurunan harga pangan tentu mendukung daya beli masyarakat. Kami selalu menyampaikan core inflation sendiri masih tumbuh di sekitar 2%. Bahkan di angka terakhir di atas 2%. Ini menggambarkan demand masih tetap terjaga tumbuh. Konsumsi domestik kita juga masih tumbuh baik. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, indeks kepercayaan konsumen masih tinggi dan dalam posisi yang stabil meningkat. Indeks penjualan retail juga tetap positif. Kami sangat hati-hati melihat bagaimana pengalaman kenaikan PPN 11% pada saat post-COVID. 2021 ke 2022, waktu itu Undang-Undang HPP diberlakukan tanggal 1 April 2022. PPN naik dari 10 ke 11. Kita lihat berbagai data, lesson learned, adalah menggambarkan perekonomian kita tetap relatifly stabil dan bahkan ada indikator perbaikan dari mulai jumlah peningkatan pekerja, jumlah pekerja formal. Ini tahun 2023 post kenaikan PPN 11% dengan berbagai stimulus yang sering kita gunakan, menggunakan APBN, menggunakan penerimaan pajak juga untuk menstimulus ekonomi lagi. Dan pada saat 2023 itu harga komoditas juga sudah mulai turun seperti yang kita rasakan sampai 2024 ini. Kami melihat jumlah dari peningkatan pekerja, pekerja formal, dan juga setoran PPh 21, yaitu setoran dari pajak penghasilan dari gaji karyawan itu mengalami kenaikan double digit. Serta inflasi yang terus terjaga rendah. Tahun 2022, waktu itu kenaikan inflasi lebih karena dipicu harga minyak dan harga minyak goreng karena terjadinya perang di Ukraina. Itu pun kami menggunakan APBN untuk menstabilkan.
Jadi poin kami adalah kami akan terus melihat data, mendengar masukan, dan memperbaiki kebijakan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, insentif meskipun kita menerapkan PPN 12% secara selektif, ya, secara selektif, karena banyak sekali barang jasa yang bahkan tidak bayar PPN. Kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Insentif kita berikan setiap tahun sejak tahun 2020 yaitu mencapai 246, untuk tahun 2025 ini insentif perpajakannya akan melonjak hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020, mencapai 445,5 triliun rupiah. Dan kalau dihitung berdasarkan rasio PDB itu sudah mencapai 1,83%. Yang lebih tinggi pada saat COVID 2020 ke 2021, waktu itu kita memberikan insentif perpajakan yang luar biasa besar hingga mencapai 1,85% dari GDP. Tahun depan hanya lebih sedikit saja turunnya dibandingkan pada situasi COVID, yaitu mencapai 1,83% dari PDB.